Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini pembacaan kita terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dan dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Amin. Dari pembacaan kita, saya mengambil tema yaitu mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Mungkin kita pernah mendengar penggalan dari lagu, "Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan," dan seterusnya. Nah, dari penggalan lagu tersebut hendak mengungkapkan salah satu sifat dasar manusia yang mempunyai batas kesabaran. Ada batas maksimal toleransi pada manusia untuk tahan terhadap perlakuan yang tidak wajar. Namun pembacaan kita mengajarkan dan menegaskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus selalu berbuat baik. Paulus menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis, berdamai dengan semua orang. Paulus justru memberi nasihat yang radikal, yaitu memberi makan dan minum bagi musuh yang kelaparan dan kehausan. Disinilah letak keunikan kasih itu. Bagi orang-orang percaya, menolong atau mengasihi musuh atau orang yang berbuat tidak baik kepada kita adalah salah satu penanda dari pertumbuhan keimanan kita kepada Allah yang telah mengasihi kita tanpa pamrih. Kita diajarkan sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, untuk tidak memberi ruang atau menyimpan dendam, apalagi membalas dendam apapun alasannya. Saudara-saudaraku, Paulus memaparkan 5 kasih persekutuan itu. Yang pertama tadi ialah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita membalasnya dengan kejahatan, tetapi hendaklah kita selalu berbuat baik. Terus seorang yang memiliki hati dan pikiran yang terarah kepada Kristus tentu tidak akan memiliki satu detik pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Maka ia menginginkan umatnya untuk mengasihi sesamanya, sehingga wujud kasih umatnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kasih Allah adalah teladan dan sumber dari kasih umatnya yang nanti dinyatakan kepada orang luar. Yang kedua ialah berhati-hatilah melakukan apa yang baik di depan semua orang. Di sini kita diajarkan untuk
dituntut untuk berhati-hati melakukan apa yang baik di hadapan semua orang. Mengapa kita dituntut, saudara-saudaraku? Karena apa yang kita lakukan di depan semua orang itu haruslah bersumber dari iman dan kasih kita kepada Allah. Seorang yang mengasihi Allah adalah orang yang mengasihi manusia ataupun saudaranya. Yang ketiga, hidup berdamai. Hidup berdamai di sini mengajarkan seorang yang memiliki kasih Kristus di dalam persekutuan tubuh Kristus adalah mereka yang berdamai dengan semua orang. Di sini kita diajarkan untuk berdamai dengan siapapun itu, terutama musuh kita. Tuhan mau kalau kita menjadi garam dunia, di mana kita mempengaruhi orang-orang untuk berdamai dan menjadi agen damai Allah bagi dunia ini. Kita diajarkan supaya mendamaikan diri kita dengan sesama, tidak mencari konflik yang tidak perlu dan tidak penting untuk kita ungkit, mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia dengan sahabat-sahabatnya. Yang keempat ialah berbuat baik bagi musuh kita yang membutuhkan. Nah, sekali lagi kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada musuh kita. Misalnya ketika musuh kita membutuhkan makanan, hendaklah kita memberikannya makanan. Ketika ia kehausan, kita memberinya minum. Yang kelima ialah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, yaitu kita diajarkan menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Allah yang bertindak. Namun bukan berarti kita tidak bertindak, tetapi di sini kita terus melakukan apa yang baik bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kita.